Perubahan iklim dapat menyebabkan intensitas cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan semakin meningkat. Simak terus video yang satu ini. Neneng. Halo, kembali lagi bersama kami di Tridinamika TV bersama saya Michael yang sering disapa Andrew, dan juga kembali lagi dengan narasumber kita yang paling bisa diandalkan. Ya, tadi saya serabutan. Iya, perkenalkan dong namanya dong. Oke, dengan Kang Mas. Dengan Kang Mas Rasino Setiawan. Kang Mas, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kang Mas, hari ini kita akan sedikit membahas tentang perubahan iklim, yang dimana perubahan iklim ini akan menjadi dampak yang sangat besar ya, terutama untuk isu-isu lingkungan dan juga lainnya. Nah, untuk perubahan iklim sendiri ini paling mendesak di dunia saat ini seperti gas rumah kaca, yang sebelumnya pernah kita jelaskan juga ya sebelumnya, Mas. Ya, yang panjang lebar pokoknya cerita SKS itu. Itu bisa, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video di bawah untuk lebih lanjut. Dan juga untuk gas rumah kaca ini sebagai untuk menahan panas dari matahari, sehingga menyebabkan suhu bumi ini bisa meningkat ya Kang Mas ya. Ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjutkan. Untuk pengertian perubahan iklim sendiri itu seperti apa sih Kang Mas? Bisa dibantu jelaskan nggak? Iklim atau cuaca? Iklim. Iklim, oke. Iklim. Jadi sebenarnya iklim sama cuaca itu suatu hal yang sering terikat ya. Jadi kalau iklim itu adalah perubahan cuaca dengan periode waktu yang lebih lama, sedangkan cuaca itu singkat. Contoh cuaca itu ketika pagi terang, sore hujan itu kan. Oke. Tapi kalau iklim itu lebih ke periode waktu yang lebih panjang, contohnya jam 1 bulan atau 6 bulan seperti itu. Berarti seperti ada musim hujan, musim panas Ya. gitu. Oke. Terus untuk penyebabnya sendiri itu kenapa Mas bisa seperti misalnya perubahan iklim ini bisa terjadi secara drastis? Misalnya nih, dulu itu kan perubahan iklim ini bisa terjadi sesuai dengan tanggalan atau bulanannya ya? Periodik lah. Periodik lah ya kita ngomongnya ya. Tetapi ini sekarang ada yang bilang bisa bergeser, bisa menjadi lebih cepat, lebih lambat. Ini bener apa enggak sih? Atau gimana sih? Bisa dijelaskan nggak? Jadi secara konsep secara luar ya, secara luas bahwa perubahan iklim itu terjadi karena salah satu penyebabnya itu adalah peningkatan konsentrasi kadar karbon dioksida ya, atau CO2 atau gas rumah kaca. Nah, bagaimana sih karbon dioksida itu bisa mempengaruhi perubahan iklim atau menggeser pola iklim? Karena gini, singkatnya adalah berawal dari rusaknya lapisan ozon. Nah, rusaknya lapisan ozon ketika ada sinar matahari itu kan panas ya. Iya. Nah, ditambah lagi dengan kita sangat intensif ya penggunaan bahan bakar fosil, itu yang menyebabkan peningkatan CO2 dan sempitnya ruang terbuka hijau dan beberapa hutan gundula. Itu menyebabkan yang harusnya CO2 itu diserap oleh tanaman, tapi karena tanamannya itu menurun sehingga CO2 itu secara jumlah dia makin luas ya, jadi makin banyak. Nah, sedangkan panas itu masuk ke bumi dari panas matahari itu diblocking oleh si CO2 ini. Nah, panas itu karena sudah masuk dan terblocking sama CO2, akhirnya di permukaan bumi itu identik panas. Semuanya panas. Nah, di mana perubahan panas walaupun per tahun itu 1 derajat, 2 derajat itu sangat mempengaruhi itu ya pola iklim di bumi ini ya. Kenapa? Karena gini. Contoh soalnya ketika panas itu terakumulasi di dalam area di perkutuban gitu kan, otomatis itu akan membuat beberapa glacier itu mencair. Seperti itu. Itu yang menyebabkan faktor-faktor terjadinya nanti masuknya ke dampaknya ya berikutnya. Ya. Maksudnya berarti dampaknya di sini lebih ke arah misalnya mungkin lebih naik ya air dari permukaan dan lain. Selain itu apalagi Kang Mas yang bisa menjadi dampaknya? Jadi tadi masalah masih panas ya. Iya. Panas itu kan kalau kita misal terakumulasi di Indonesia gitu kan, panas temperaturnya gitu kan. Kita harus tahu ya bahwa ketika udara kita panas, tekanan udaranya itu justru kecil. Oke. Nah, sedangkan tempat dingin itu tekanan udaranya itu adalah kalau tekanannya dia
misal kayak suhu dingin, tekanannya itu tinggi. Jadi ketika tekanannya tinggi, kemudian di Indonesia itu tekanannya rendah, maka pola anginnya itu mesti akan menuju ke Indonesia semua. Oh. Masih ingat La Nina sama El Nino? Iya, ada. Bisnisnya bersama seperti itu. Jadi panas itu membuat tekanan rendah. Jadi yang namanya angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Oh. Nah, sehingga uap air yang ada di laut ketika dia naik karena anginnya itu bergeser ke Indonesia, maka di Indonesia akan memastikan itu hujan. Oke. Seperti itu. Jadi itu bisa teman-teman gambarkan seperti yang dijelaskan oleh Mas Iwan barusan. Jadi banyak sekali ya dampak yang bisa dirasakan ya gitu ya Mas Iwan ya. Iya. Oke. Kalau tadi kita udah membahas nih dari secara generalnya, secara umumnya perubahan iklim itu apa, terus kemudian penyebabnya ya dan juga dampak. Sekarang kita lebih membahas tentang upaya-upayanya nih. Kira-kira upaya-upaya ini nanti kita lebih membagi kedua bagian ya Mas Iwan ya. Iya. Maksudnya upaya yang benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat dan juga upaya-upaya apa saja sih yang bisa membantu gitu loh dari sektor pemerintahan begitu. Jadi gini ya, kalau untuk berbicara tentang upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah contoh dari sektor perubahan iklim yang menyebabkan contoh krisis pangan gitu kan. Kan perubahan iklim itu selain dia mengubah pola iklim, dia juga membuat krisis pangan ya. Kenapa kok bisa krisis pangan? Karena harusnya yang musim hujan petani itu menanam misal katakanlah padi, tapi karena berasa jadi kemarau, akhirnya kan gagal panen gitu kan. Betul. Gagal panen. Nah, salah satu tindakan pemerintah biasanya adalah menyebar garam di ketinggian tertentu. Oh. Iya. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Biasanya kemarin juga seperti itu waktu di area Jabodetabek kita mengalami musim kemarau panjang, kita menyebar beberapa garam. Cuma untuk tindakan tersebut itu nggak efektif banget. Kenapa? Sebenarnya yang paling efektif adalah satu pengurangan gas rumah kaca. Pengurangan gas Ya, itu karbon dioksida ya. Itu bisa disebabkan satu dari kendaraan bermotor. Kita mungkin bisa beralih ke kendaraan umum. Nah, mungkin teman-teman nanya, kenapa sih kok kita berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum bisa mengurangi CO2? Contoh soalnya seperti ini. Jika ada 40 orang menggunakan 40 mobil, kurang lebih CO2 yang dihasilkan lebih banyak kan? Betul. Dibandingkan dengan 40 orang itu naik bis. Betul. Maka sumbernya itu lebih sedikit dibandingkan sama yang tadi kalau satu orang memakai satu mobil gitu kan. Nah, itu salah satu tindakan yang bisa dilakukan. Nah, jadi salah satu pengurangan gas rumah kaca, pemerintah selalu menggadang-gadangkan gunakan kendaraan umum. Kemudian yang terbaru kita sekarang udah ada EV ya, electrical vehicle ya. Jadi mungkin kalau teman-teman searching sekarang sudah ada yang sepeda motor listrik, kemudian mobil listrik. Ya. Itu salah satunya juga untuk mengurangi dampak dari rumah kaca itu sendiri. Berarti peran dari electric vehicle sekarang ini sudah banyak bisa didapat oleh masyarakat tuh bisa membantu ya, masalahnya salah satunya ya. Oke, teman-teman, kita sudah membahas tentang secara general tadi, sudah sampai kita membahas tentang juga cara mengatasinya. Sekarang kita mau ngebahas lagi nih, kira-kira ada nggak sih alat untuk mendeteksi perubahan iklim? Oke. Gitu makan Mas. Sebenarnya kalau untuk kita menyebutnya weather station ya, untuk alat pemantau cuaca itu banyak tipe dan brandnya ya. Salah satunya adalah contoh kita dari brand Davis ya, Fantech. Nah, alat-alat yang berkaitan dengan weather station biasanya memiliki beberapa parameter yang ada di iklim. Contohnya di iklim, contoh di cuaca, iklim itu memiliki parameter seperti tekanan udara, kemudian ada temperatur, kemudian ada humidity, dew point, pak point, kemudian ada curah hujan, ada wind direction, kecepatan angin. Nah, itu beberapa parameter yang dimiliki atau harus dimiliki oleh weather station. Nah, jadi semakin lengkap parameter yang dimiliki oleh weather station itu adalah semakin bagus. Nah, mungkin bagaimana sih kok weather station itu penting bagi kita? Contohnya saya aplikasikan di transportasi ya. Misal teman-teman mau naik kapal gitu kan, sedangkan dari badannya itu
kecepatan angin di laut itu sekian knot gitu kan, atau di badai itu kan jadi gagal kan. Nah itu pentingnya weather station. Kemudian datanya juga di share contoh di pertanian. Di pertanian itu mereka harus tahu kan ketika saya menanam intensitas cahaya matahari itu harus sekian meter persegi, watt per meter persegi gitu kan. Kemudian temperaturnya sekian, kelembabannya harus sekian, itu harus diatur. Nah kita membutuhkan alat-alat seperti itu biasanya. Jadi itu untuk aplikasinya sebenarnya weather station itu bukan untuk meteorologi doang. Jadi untuk aplikasinya luas ya, bisa dari kita untuk antisipasi. Iya, balik transportasi juga bisa. Transportasi gitu kan. Iya, pertanian, perkebunan itu bisa. Ya banyak sektor yang bisa menggunakan. Iya. Jadi kalau di mungkin teman-teman kalau di R&D kayak di perkebunan, jadi mungkin nggak asing sama alat yang terpasang seperti ini. Apa ini Mas? Ini dari weather station dari brand Davis ya. Ini tipenya Fantech Pro 2. Nah, di sini itu parameternya lumayan lengkap ya. Ada kecepatan angin, ada di sini ada wind direction, kemudian ada ombrometer curah hujan, kemudian ada temperatur, ada humidity, ada dew point, fog point. Kemudian di sini pun disertakan contoh daily rain yang mungkin kalau hujan ya. Nanti perharinya itu berapa. Oke. Ini sudah wireless juga. Udah wireless juga ya? Yep. Dari Davis ini brandnya dari mana Mas? Kalau untuk Davis itu ada yang dari itu USA juga ada. Dari USA ya? Yep. Oke. Untuk teman-teman yang ingin mencari weather station, terutama dari brand Davis ataupun banyak ya sebenarnya brand-brand yang lain pun, bisa juga hubungi kami di www.tridinamika.com atau sales@tridinamika.com melalui email, dan juga nanti akan kita cantumkan contact person yang bisa dihubungi. Oke, Kang Mas, kira-kira untuk membahas tentang perubahan iklim ini seperti sudah cukup, Kang Mas ya. Terima kasih Kang Mas sudah memberikan ilmu tambahan juga dan juga mengenalkan ada yang namanya weather station. Nanti kedepannya akan ada review produk juga ya, Mas ya, Kang Mas ya. Untuk masalah Davis ini sendiri kita akan buatkan video terpisah. Ditunggu aja untuk videonya. Stay tune terus di channel kami and see you. Bye bye.